got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nian Cahyaningrum, NPM 22144600025. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal unik dalam pola penyelenggaraan pendidikan di negara maju dan berkembang. Di negara maju terdapat Singapura. Yang pertama, dalam sistem pendidikan di Singapura membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Yang kedua, di Singapura terdapat akses internet bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Negara yang kedua yaitu Jepang. Yang pertama, siswa di Jepang harus membersihkan sendiri ruangan kelas dan kamar mandi. Tujuannya adalah agar siswa belajar bekerja sama. Yang kedua, sekolah menyediakan makan siang untuk peserta didik dan guru, dan mereka akan makan bersama di satu ruangan. Negara yang ketiga adalah Finlandia. Yang pertama, sistem pendidikan di Finlandia tidak memuat sistem perankingan di sekolah. Siswa tidak perlu berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelas. Yang terpenting bagi sistem pendidikan di Finlandia yaitu prestasi dapat dilihat apabila setiap siswa memiliki setidaknya satu keahlian. Yang kedua, sistem pendidikan di Finlandia tidak banyak PR yang harus dikerjakan. Hal ini dikarenakan setiap siswa tidak akan dibebankan pekerjaan rumah yang banyak. Selanjutnya ada di negara berkembang. Ada Malaysia. Yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia memiliki konsep bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sistem pendidikan di Malaysia, jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian, pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun, kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Jika mereka lulus dan ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Negara selanjutnya adalah Iran. Yang pertama, menggunakan kurikulum Islam yang diatur oleh pemerintah pusat. Pendidikan Islam di Iran terintegrasi dalam semua mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui nilai-nilai keislaman dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, pendidikan menengah untuk tingkat SMA tidak diwajibkan bagi setiap warga negara. Dari masing-masing negara di atas, saya akan menjelaskan mana saja yang bisa diaplikasikan di pola pendidikan Indonesia dan hal apa saja yang tidak bisa diaplikasikan di Indonesia dan alasannya. Pola penyelenggaraan pendidikan yang dapat diaplikasikan di Indonesia, yang pertama ada negara Singapura. Sistem pendidikan di Singapura yang berfokus pada budaya tinggi, nilai etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta pengembangan kreativitas khususnya di bidang teknologi informasi. Alasannya, yang pertama nilai-nilai etika, disiplin, dan perilaku sosial yang kuat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Yang kedua, pengembangan kreativitas di bidang teknologi informasi penting untuk menjaga tetap relevan dalam era digital dan global saat ini. Yang kedua, dalam sistem pendidikan di Singapura tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah. Alasannya, karena sistem ini dapat diterapkan di Indonesia karena sistem transportasi yang luas mendukung pembelajaran yang terintegrasi dan mobilitas siswa yang lebih mudah. Negara yang kedua ada Jepang. Yang pertama, sistem pendidikan di Jepang, siswa harus membersihkan sendiri ruangan kelas dan kamar mandi. Alasannya agar siswa belajar bekerja sama, berbagi tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah. Yang kedua, sistem pendidikan di Jepang, sekolah menyediakan makan
siang untuk peserta didik dan guru, dan mereka akan makan bersama di satu ruangan. Alasan penyediaan makan siang untuk siswa dan guru pada sistem pendidikan di Indonesia ini dapat diaplikasikan karena memberikan makanan bergizi di sekolah dapat membantu meningkatkan kesehatan siswa yang penting untuk perkembangan dan pertumbuhannya, sehingga setiap siswa memiliki hak yang sama terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia. Selain itu, makan bersama dapat memperkuat hubungan sosial antara siswa dengan guru. Negara yang ketiga ada Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memuat sistem perankingan di sekolah. Alasannya karena sistem pendidikan ini, siswa tidak perlu berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelas. Yang terpenting, prestasi dapat dilihat apabila setiap siswa memiliki setidaknya satu keahlian. Selanjutnya, pola penyelenggaraan yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia. Negara yang pertama ada Singapura. Sistem pendidikan di Singapura terdapat akses internet bebas, juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Alasan mengapa sistem pendidikan ini tidak dapat diaplikasikan di Indonesia, karena kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih banyak daerah di mana akses ke sekolah masih terbatas, baik secara geografis maupun ekonomis. Memaksakan kewajiban seperti ini tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di Indonesia akan memberatkan bagi keluarga yang mungkin kesulitan dalam bidang ekonomi. Negara yang kedua ada Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia tidak banyak PR yang harus dikerjakan. Alasan mengapa sistem pendidikan di Finlandia tidak dapat diaplikasikan di Indonesia, karena Indonesia memiliki tingkat kemampuan dalam belajar masing-masing. Jika siswa tidak diberikan tugas tambahan atau pekerjaan rumah dari guru, maka siswa di rumah tidak bisa mengatur dirinya sendiri untuk belajar di rumah, walaupun hanya mengerjakan satu soal saja. Negara yang ketiga ada Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia, jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun, kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun, kemudian sekolah purna komprehensif selama 2 tahun. Jika mereka lulus dan ujian, jika mereka ingin melanjutkan pendidikannya, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah menengah selama 2 tahun untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Alasannya mengapa sistem pendidikan ini tidak diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan sistem yang sudah dibuat di Indonesia. Negara yang terakhir ada Iran. Iran menggunakan kurikulum Islam yang diatur oleh pemerintah pusat. Pendidikan Islam di Iran terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan diberikan kepada peserta didik melalui nilai-nilai keislaman dalam semua mata pelajaran. Alasannya mengapa sistem pendidikan di Iran tidak diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 whole thoughts on the block, bitches up a lot, and you know